Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kita akan lanjutkan khotbah kita sebelum masuk yang keempat tentang berdoa. Tuhan mau saudara dan saya memiliki hidup yang sehat dan umur yang panjang. Amin. Tapi kebanyakan orang Kristen berkata, saya nggak mau panjang-panjang Pak, umurnya 70 tahun cukup. Kalau Tuhan kasih lebih, ya 80 tahun lah. Setelah itu saya kembali ke surga, tinggal bersama Tuhan. Mungkin itu jauh lebih baik. Banyak orang Kristen yang berkata demikian. Saudara masih ingat apa yang Paulus katakan? Aku didesak dari dua pihak. Di salah satu pihak, Paulus berkata, masih ingat apa yang dia katakan? Aku akan pergi dan tinggal bersama Kristus, itu jauh lebih baik. Tapi lebih penting lagi aku tinggal dalam dunia ini karena kamu. Jadi untuk apa saudara dan saya perlu memiliki hidup yang sehat, umur yang panjang untuk melayani pekerjaan Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang. Karena selama saudara memiliki hidup yang sehat, umur yang panjang, saudara bisa melayani pekerjaan Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang, sehingga lebih banyak lagi orang yang memiliki pengetahuan dan pengenalan tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada begitu banyak dan masih amat banyak orang-orang yang memerlukan pengetahuan, pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui saudara. Amin. Jadi saudara bisa menjadi berkat buat banyak orang dengan memberitakan Injil Kristus kepada mereka. Selama kamu punya umur yang panjang, hidup yang sehat, kamu bisa melakukan ini. Tapi kalau saudara sudah kembali ke surga, saudara tidak bisa melakukannya lagi. Jadi Tuhan mau saudara memiliki hidup yang sehat, umur yang panjang, karena Tuhan punya tujuan supaya melalui hidup saudara, saudara bisa menjadi berkat buat banyak orang lain, supaya orang lain bisa memiliki pengetahuan, pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus, lebih lagi. Saudara bisa melayani mereka, menjadi berkat buat mereka, dengan memberitakan Injil Kristus. Tuhan mau kamu punya hidup yang sehat, umur yang panjang. Bilang sama kiri kanan saudara, Tuhan mau kamu punya hidup yang sehat, umur yang panjang. Untuk apa? Melayani dia. Amin. Ayub berkata, kamu semua akan mengalami di mana kamu akan melihat keturunanmu bertambah banyak, anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi, katakan bersama saya, dalam usia tinggi. Amin. Dalam usia tinggi, kamu akan masuk ke dalam kubur. Seperti berkas gandum yang dibawa masuk ke dalam lumbung pada waktu panen. Usia tinggi. Amin. Seperti berkas gandum yang dibawa masuk ke dalam lumbung pada waktu panen. Jadi sesungguhnya Tuhan tidak mau saudara dan saya mati sebelum waktunya. Tuhan mau saudara dan saya punya hidup yang sehat, umur yang panjang, tetap produktif untuk kerajaan surga. Melayani Tuhan. Amsal berkata, permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Kita sudah sama-sama belajar apa yang hikmat bisa berikan sama-sama sama saya. Ada 5 yang bisa diberikan hikmat kepada saudara-saudara saya. Masih ingat? Yang pertama, umur panjang. Yang kedua, kekayaan. Yang ketiga, kehormatan. Yang keempat, kebahagiaan. Yang kelima, kesejahteraan. Yang pertama adalah, yang utama adalah umur panjang. Termasuk di dalamnya, kesehatan. Jadi Tuhan mau hidupmu sehat, umurmu panjang. Kita sudah sama-sama melihat Musa, dia mati umur 120 tahun. Matanya belum kabur. Kekuatannya belum hilang. Jadi Alkitab selalu konsisten. Tuhan mau kamu punya hidup yang sehat, umur yang panjang. Dalam perjanjian baru, saudara akan menemukan, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Anak-anak bukan berbicara, anak SD, SMP, SMA, bukan. Ini semua buat saudara, buat saya. Sekalipun umurmu sudah kepala 5, kepala 6, sekalipun ubannya udah lebih banyak kepada rambut hitamnya, selama kamu punya orang tua, selama kamu masih punya orang tua, hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu. Ini suatu perintah yang penting. Seperti nyata janji ini, supaya
kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hormati ayahmu, hormati ibumu. Amin. Kalau saudara lihat dalam kitab Imamat, ada 5 korban di sana. Ada korban bakaran, korban sajian, keselamatan, penghapus dosa, penebus salah. Dari kelima korban ini ada 1 korban, di mana korbannya bukan binatang, tidak mengandung unsur darah. Korban yang mana? Korban sajian. Ini berbicara tentang keadaan Yesus waktu Yesus datang ke dalam dunia ini. Korban sajian bisa berupa tepung yang terbaik, dicampur minyak, dikasih rempah-rempah. Ini berbicara karakteristik Tuhan Yesus yang begitu sempurna, tidak bercacat, tidak bercelah waktu dia datang ke dalam dunia ini. Sedangkan keempat korban lainnya, korban bakaran, korban keselamatan, penghapus dosa, penebus salah, korbannya harus berupa binatang, ada unsur darah. Dan setiap kali bangsa Israel ingin mempersembahkan keempat korban ini, sebelum korban ini dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran, semua korbannya sebelumnya harus disembelih terlebih dahulu. Betul? Harus mati terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya waktu dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran, mereka tidak tersiksa. Nah, ini semua menggambarkan penggenapan Tuhan Yesus waktu dia tergantung di atas kayu salib. Sebagai anak domba, pengganti dosa saudara, dosa saya. Tetapi yang luar biasa, waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, dia masih tetap hidup. Dan sebelumnya, dia disiksa. Dicambuk. Kenapa? Supaya ada bilur. Dan Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya, penyakitmu disembuhkan. Jadi jelas sekali penebusan yang Tuhan lakukan bukan hanya dari hutang dosamu, bukan hanya untuk keselamatanmu, tapi penebusan yang dia lakukan dari penyakitmu, dari penderitaanmu. Untuk apa? Untuk kesehatanmu, untuk kesembuhanmu. Yesaya mengatakan, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Itu sebabnya setiap kali saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, waktu kamu mengangkat tubuh, kamu harus mengakui untuk apa tubuhnya dihancurkan. Kalau saudara mengakui untuk apa tubuhnya dihancurkan, kesembuhan, kesehatan, kamu menerima benefit dari tubuh yang dihancurkan. Kesembuhan, kesehatanmu. Jadi sangat jelas sekali, Tuhan mau setiap anak-anaknya memiliki hidup yang sehat dan umur yang panjang. Ini kehendak Bapa di surga untuk anak-anaknya, buat saudara, buat saya. Amin. Waktu Yesus datang dalam dunia ini, Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Saudara mau tahu apa kehendak Bapa? Lihat apa yang Yesus lakukan. Dia berjalan keliling, berbuat baik, menyembuhkan setiap orang yang sakit. Jadi Tuhan mau semua orang yang sakit disembuhkan. Waktu Paulus memberitakan Injil, ada begitu banyak manifestasi kesembuhan dinyatakan dalam pelayanan Paulus. Bahkan dalam pelayanan Petrus, Alkitab berkata, mereka membawa semua orang sakit, meletakkan di jalan-jalan, di pinggir jalan, di atas tandu. Tetapi apa yang terjadi? Waktu Petrus lewat, bayangannya menyembuhkan. Jadi Tuhan meneguhkan pelayanan rasul-rasul dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat. Sesungguhnya Tuhan ingin memberitahukan kepada saudara, kepada saya, kepada anak-anaknya. Dia mau saudara dan saya memiliki hidup yang sehat dan umur yang panjang. Tapi banyak orang Kristen yang tidak tahu kebenaran. Mereka hanya berkata, oh umurnya 70, 80, udah cukup. Alkitab yang mengatakan, siapa yang menulis? Dari mana mereka mendapat ide ini? Mazmur 90 yang kita sudah lihat minggu yang lalu. Siapa yang menulis Mazmur 90? Musa. Musa menulis Mazmur 90 waktu mereka hidup di padang gurun. Di bawah hukum Taurat selama mereka mengembara 38 tahun. Mereka hidup di bawah hukum Taurat. Mereka hidup di bawah penghukuman. Di bawah murka Tuhan. Siapakah yang tidak kenal kepada gemasmu? Saudara dan saya, karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Alkitab berkata tidak lagi ada penghukuman. Allah bersumpah sama saudara, aku bersumpah. Aku tidak murka lagi sama kamu. Amin. Aku tidak pernah menghardik kamu lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiaku tidak pernah beranjak daripadamu. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Jadi miliki jaminan. Dia udah bersumpah, miliki jaminan. Tidak lagi ada penghukuman. Miliki jaminan, Tuhan gak murka lagi sama kamu. Dan miliki kepastian. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripada hidupmu. Tidak lagi ada penghukuman, tidak lagi ada murka Tuhan. Amin. Mungkin saudara berkata, kalau gitu kita bisa hidup seenak-enaknya. No. Tuhan tetap mengoreksi anak-anaknya.
Ada koreksi dari Bapamu di surga. Kenapa? Karena Bapamu di surga sangat mengasihimu. Bagaimana caranya Tuhan mengoreksi saudara, mengoreksi saya sekarang? Dengan firman-Nya. Yang pertama dengan firman-Nya. Yang kedua melalui orang-orang yang ada di sekitar saudara. Tuhan tidak pernah mengoreksi saudara dengan mendatangkan kutuk, memberikan sakit penyakit, membuat kamu mengalami kecelakaan. No. Amin. Jadi Mazmur 90 untuk orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sedangkan Mazmur berikutnya, Mazmur 91. Nah ini Mazmur perjanjian baru. Buat saudara, buat saya yang hidup di bawah perjanjian baru. Mazmur 91 ayat ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. I will show you my Yeshua. Siapa Yeshua di sini? Yesus. Saudara masih ingat ketika Simeon sedang menggendong bayi Yesus di dalam bait Allah? Masih ingat? Memang kepada Simeon dinyatakan bahwa Simeon tidak akan pernah mati sebelum dia melihat Mesias. Amin. Lukas pasal 2, perhatikan baik-baik. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Jadi waktu Simeon menggendong bayi Yesus dalam bait Allah, dia melihat Yesus. Dan dia berkata begini, sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Itu sebabnya minggu yang lalu saya katakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan kamu. Apa kriteria umur panjang buat orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia? Tergantung kepuasan kamu. Tuhan, saya udah puas Tuhan. Dan sekarang biarlah saya pulang dalam damai sejahtera. Tuhan bilang, pulang. Tuhan, belum saatnya Tuhan. Masih banyak keluarga saya yang belum mengenal Tuhan. Saya mau bersaksi sama mereka. Biar mereka mengenal Tuhan. Tuhan bilang, lanjut. Tergantung kepuasanmu. Dengan umur panjang akan ku kenyangkan. Dan akan selalu kuperlihatkan keselamatan yang daripadamu. I will show you my Yeshua. Simeon waktu dia menggendong bayi Yesus dalam bait Allah. Memang sebelumnya kepada Simeon dinyatakan kamu tidak akan pernah mati sebelum kamu melihat Mesias. Jadi waktu orang tua Yesus datang membawa bayi Yesus ke dalam bait Allah, Simeon menggendong bayi Yesus. Dia melihat Yesus dan dia berkata begini, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Siapa keselamatan di sini? Yesus. Dengan panjang umur akan kukenyangkan kamu dan akan kuperlihatkan keselamatan yang daripadamu. I will show you my Yeshua. Jadi terus melihat Yesus. Terus melihat Yesus dalam firman. Amin. Tuhan akan mengenyangkan kamu dengan umur panjang. Jadi Mazmur 91 berbicara tentang orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Mazmur 91 ini Mazmur perjanjian baru. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Mazmur 91 dimulai dengan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di mana tempat perlindungan yang maha tinggi? Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di mana tempatnya? Di dalam Yesus. Efesus pasal 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dan di dalam Kristus Yesus, katakan bersama saya, di dalam Kristus Yesus. Amin. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kalau saudara percaya sama Yesus, Allah menempatkan saudara di dalam Yesus. Kematian Yesus, kematian saudara. Waktu Allah membangkitkan Yesus, kebangkitan saudara, kebangkitan saya. Dan waktu Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan, Alkitab berkata, Allah juga memberikan tempat kepada saudara, kepada saya, bersama-sama dengan Dia di surga. Di mana tempatnya Dia di surga? Sedang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi hari ini,
saudara dan saya sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Bapa. Itu sebabnya Mazmur 91 berbicara tentang orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di mana? Di dalam Yesus. Hari ini kamu sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan. Tempat apa sebelah kanan? Tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Amin. Semua musuh-musuh ada di bawah telapak kakimu. Itu sebabnya Mazmur 91 berkata, kamu gak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 1.000 boleh rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, semuanya tidak akan pernah menimpa kamu. Kenapa? Kamu ada di tempat yang tinggi. Kamu aman dalam naungan yang maha kuasa. Dalam perlindungan yang aman. Tulah tidak akan pernah mendekat kepada rumahmu. Malapetaka tidak akan pernah mendekat kepada kemahmu. Kenapa? Karena dia memerintahkan malaikat-malaikatnya menjaga kamu di segala jalanmu. Dengan umur panjang akan kukenyangkan kamu. Amin. I will show you my Yeshua. Ini berbicara tentang saudara, berbicara tentang saya. Mazmur 91. Kamu punya umur yang panjang. Kamu punya hidup yang sehat. Bukan hanya Mazmur 91, kalau saudara baca terus Mazmur 92. Perhatikan baik-baik. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Orang benar. Siapa orang benar di sini? Saudara dan saya. Orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Jadi kalau saudara percaya sama Yesus, saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi sama orang benar? Jadi Mazmur 91 berbicara tentang orang-orang yang ada dalam Yesus. Mazmur 92 berbicara tentang kualitas hidup yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Orang benar. Apa yang terjadi sama orang benar? Yang pertama, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Bertunas, mengeluarkan daun, berbuah lebat. Dan ingat baik-baik, pohon korma hidup di padang gurun. Dengan air yang begitu sedikit. Dengan atmosfer yang begitu ekstrim. Siang panas, malam cuacanya berubah, angin kencang, dingin. Ini menggambarkan apa? Dunia yang semakin lama semakin gelap, yang tidak ada kepastian. Orang benar, ini yang terjadi sama saudara sama saya. Perhatikan baik-baik, kamu akan bertunas seperti pohon korma. Sekalipun dunia ini gelap. Saudara tidak memiliki begitu banyak resource. Sedikit air. Cuaca yang ekstrim. Tidak ada kepastian. Tapi Alkitab berkata, kamu akan bertunas seperti pohon korma. Kamu tetap hijau daunnya, tetap sehat, kamu tetap berbuah, kamu tetap diberkati. Kenapa? Karena Tuhan akan memberkati kamu bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang dia miliki di surga. Amin. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Yang kedua akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Tumbuh subur. Dari kecil terus tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kalau saudara perhatikan baik-baik Kidung Agung. Kidung Agung menggambarkan perawakan Tuhan Yesus seperti pohon aras. Jadi kalau saudara ada di dalam Yesus, saudara akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan terus. Sehingga pada akhirnya kamu menjadi serupa dengan gambarnya. Amin. Perhatikan baik-baik, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Berbeda dengan pohon korma di padang gurun yang tumbuh dengan sedikit sumber air. Cuaca yang ekstrim. Pohon aras tumbuh di gunung Libanon. Anginnya begitu kencang di atas. Tetapi akarnya masuk ke dalam. Menembus jauh ke dalam. Sampai dia menemukan batu. Katakan bersama saya batu. Masih ingat batu hidup? Living stone? Siapakah dia? Yesus. Batu penjuru. Menembus jauh ke dalam sampai menemukan batu dan menyematkan akarnya pada batu.
kuat sekalipun anginnya begitu kencang. Jadi kalau saudara dan saya berdiri di atas dasar penebusan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, kamu tidak pernah tergoncangkan. Ini yang terjadi, ini kualitas hidup orang benar. Amin. Selanjutnya dikatakan, mereka akan ditanam di bait Tuhan dan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka akan ditanam di bait Tuhan. Apa artinya? Tuhan mau saudara dan saya tertanam dalam gereja lokal. Jangan hari ini di gereja A, minggu depan di gereja B, minggu depan di gereja C, minggu depan di gereja D, terus. 26 gereja, A, B, C, D, E, keliling. Kalau udah habis A1, A2, A3, A4. Tuhan mau saudara tertanam di dalam bait, tertanam. Berdoa sama Tuhan, cari gereja lokal, tertanam di sana. Bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, berdoa, tertanam di sana. Kalau kamu tertanam di bait Tuhan, dalam gereja lokal, kamu keluar, di luar, di pelataran, baru sampai pelataran aja, belum sampai, baru aja di pelataran, kamu bertunas. Amin. Jadi Tuhan mau kamu tertanam dalam gereja lokal, tertanam. Keluar dari gereja, kamu bertunas. Masih ingat minggu yang lalu, Yesaya pasal 55 ayat 11, kamu datang dengan sukacita. Amin. Kamu bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, berdoa. Firman yang kamu dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mengerjakan kehendaknya. Dan berhasil dalam apa yang kusuruh. Kamu pulang dihantar dengan apa? Damai sejahtera. Health, wholeness, prosper. Kamu bertunas di luar sana. Di luar sana dunia semakin lama semakin gelap. Apakah di sana seperti padang gurun? Apakah di sana seperti gunung dengan angin yang kencang? Ada badai, ada masalah, ada pergumulan. Tapi karena kamu tertanam di bait Tuhan, di gereja lokal, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, berdoa, selalu berkumpul memecah-mecahkan roti, sekalipun di luar seperti padang pasir, sekalipun di luar seperti gunung Lebanon, kamu tidak akan pernah tergoncangkan. Kamu bertunas, kamu berbuah. Amin, kamu diberkati. Umurmu panjang, hidupmu sehat, kamu diberkati. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Pada masa tua pun, lihat baik-baik, Alkitab selalu konsisten. Pada masa tua pun, jadi apa artinya? Tuhan mau kamu memiliki umur yang panjang. Tadi saya katakan pertama, Ayub berkata dalam umur yang tinggi, kamu masuk ke dalam kubur. Umur yang tinggi. Amin. Seperti berkas gandum dibawa masuk ke dalam lumbung pada waktu panen. Jadi Tuhan gak mau anak-anaknya mati sebelum waktunya. Pada masa tua pun, perhatikan baik-baik, kamu masih tetap berbuah. Pada masa tua pun, Tuhan tetap memberkati kamu. Amin. Menjadi gemuk dan segar, apa artinya? Sehat. Pada masa tua pun, kamu tetap diberkati dan kamu tetap sehat. Umur panjang. Untuk, seperti yang saya katakan, kalau Tuhan memberkati kamu, membuat kamu sehat, memiliki umur yang panjang, Tuhan punya tujuan. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan memberkati kamu dengan umur yang panjang, hidup yang sehat. Untuk apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Menjadi kesaksian buat Tuhan. Tapi ada begitu banyak orang Kristen yang egois. Egois. Hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Ingat baik-baik. Alkitab berkata, Petrus berkata dalam suratnya, dulu kita bukan siapa-siapa. Kita bukan umatnya, kita bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan menebus, saudara menebus saya. Kita dulu dalam kegelapan, tapi Tuhan membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu kita bukan umatnya, tapi sekarang kita menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Umat kepunyaan dia. Amin. Untuk apa? Memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dan yang ajaib. Kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dengan darah yang mahal. Sekarang kamu milik Kristus. Hidupmu bukannya kamu lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kamu.
Jadi jangan egois, hanya memikirkan kepentingan-kepentingan diri. Hidupmu bukannya kamu lagi, tapi hidupmu adalah Kristus. Pikirkan kepentingan Kristus. Apa kepentingan Kristus? Memberitakan. Supaya lebih banyak orang lagi yang bisa mengenal, amin, memiliki pengetahuan tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mau lebih banyak lagi. Melalui siapa? Melalui hidupmu, melalui hidup saya. Amin. Mimbar ini adalah pelayanan saya. Melalui mimbar. Pelayanan saudara bisa melalui ibu rumah tangga. Bagaimana caranya kamu mengurus rumah tangga, mendidik anak-anakmu, supaya ketika orang datang ke dalam rumahmu, orang bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Jadi pelayananmu, mimbarmu, itu di mana Tuhan tempatkan, itulah mimbar saudara. Kalau jadi karyawan, kerjakan segala sesuatunya seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Waktu bosmu melihat, bosmu bisa melihat siapa Tuhan dalam hidupmu. Dia mengenal. Kalau kamu bisnismen, lakukan semuanya seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Jangan ikut cara-cara dunia. Amin. Supaya orang bisa melihat bagaimana caranya kamu berbisnis, bagaimana caranya kamu mengambil keputusan, dan keputusan yang kamu ambil, orang bisa melihat Yesus dalam hidupmu. Memberitakan. Tuhan memberkati kamu. Membuat kamu sehat. Supaya kamu punya umur yang panjang untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Tapi banyak orang Kristen yang begitu egois. Banyak sekali. Oke? Kalau banyak orang Kristen yang egois, saya ingin mengingatkan apa yang Tuhan katakan. Lukas pasal 9 ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ada begitu banyak orang Kristen yang egois. Wah, saya nggak punya waktu ke gereja. Saya nggak punya waktu, apalagi melayani Tuhan. Ada banyak hal yang harus saya kerjakan di hari Minggu. Artinya apa? Orang ini hanya mau menyelamatkan hidupnya. Kepentingan-kepentingannya. Yesus berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tuhan mau kamu datang ke gereja, duduk, dengar, lihat Yesus, supaya kamu mengerti dalam hidup ini, kamu nggak bisa memakai cara-cara dunia. Kamu butuh hikmat Tuhan, kamu butuh kekuatan Tuhan. Amin. Jadi kalau kamu hanya mementingkan kepentingan-kepentinganmu sendiri, nggak pernah tahu hikmat Tuhan, nggak pernah tahu kekuatan Tuhan, hanya melakukan dengan kekuatan kamu, seperti yang saya katakan, kamu tidak bisa hidup dalam dunia yang sudah jatuh dengan memakai cara-cara dunia. Kamu akan kehilangan. Kamu akan kehilangan. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Bukan Tuhan yang mengambil. Kamu salah mengambil keputusan. Kamu lebih mengandalkan kekuatanmu, orang lain, daripada mengandalkan kekuatan Tuhan. Kamu butuh hikmat dalam hidup ini. Terlebih lagi dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, seperti Tuhan pernah berkata, barang siapa yang karena aku dan karena Injil meninggalkan berbicara tentang kehilangan. Betul? Karena barang siapa, karena Injil, karena aku, meninggalkan, perhatikan baik-baik, meninggalkan rumahnya, ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ladangnya, pekerjaannya, perhatikan baik-baik, anaknya, maka pada masa ini juga dia mendapat ganti berapa? 100 kali lipat. 100 kali lipat. Rumahnya, ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ladangnya, anak-anaknya, dan masa yang akan datang. Dia mendapat hidup yang kekal. Jadi kalau saudara, ya udahlah nanti aja lah. Kalau rekan bisnis saudara berkata, hari Minggu kita main golf, ketemu, ntar gua ke gereja dulu. Tapi kesempatan ini nggak datang 2 kali lu. Dia mau, nggak apa-apa, saya mau ketemu Tuhan. Dia mau nggak ketemu lagi, nggak apa-apa. Jangan, oh gitu ya. Ya udahlah, gue nggak usah ke gereja dulu, gue ketemu dia. Kamu ingin menyelamatkan bisnismu. Tapi barang siapa
karena aku dan karena Injil, kehilangan. Karena saudara tahu berkat bukan berasal dari dia, berkat berasal dari Tuhan. Saya mau ketemu yang sumber berkat. Amin. Kamu akan mendapat ganti berapa? 100 kali lipat. 100 kali lipat. Jadi perhatikan baik-baik. Tuhan memelihara hidupmu. Membuat hidupmu sehat, umurmu panjang, kamu tetap diberkati, tetap berbuah, karena Tuhan punya tujuan. Untuk apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Untuk memberitakan melalui hidupmu. Ingat baik-baik, kamu adalah surat Kristus. Dimanapun kamu ditempatkan, kamu surat Kristus. Orang dunia nggak baca Alkitab, orang dunia baca saudara, baca saya. Di mana mimbar saudara, disitulah pelayanan saudara. Ibu rumah tangga, didik anakmu, atur rumahmu dengan baik, minta hikmat daripada Tuhan. Waktu orang datang ke rumahmu, orang bisa melihat Kristus dalam rumahmu. Orang bisa melihat Kristus melalui sikap anak-anakmu. Itu pelayanan saudara. Amin. Jadi Tuhan mau kamu punya hidup yang sehat, umur yang panjang. Tuhan akan memelihara hidupmu. Bilang sama kiri kanan, Tuhan akan memelihara hidupmu. Amin. Karena Tuhan punya tujuan. Saudara masih ingat Barsilai? Masih ingat Barsilai? Waktu Absalom, anaknya Daud, memberontak sama Daud, ingin membunuh Daud. Daud lebih memilih untuk pergi. Dan di dalam pelariannya, dia dipelihara oleh seseorang yang bernama Barsilai. Nah, setelah Daud mendengar Absalom udah mati, Daud ingin kembali ke Yerusalem dan dia ingin membalas budinya Barsilai. Karena selama ini Daud dipelihara oleh Barsilai, dilayani oleh Barsilai. Dan Daud ingin membawa Barsilai ke Yerusalem. Saudara tahu apa yang Barsilai katakan? Umurku sudah 80 tahun. Mungkin sebentar lagi aku nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Aku mungkin sebentar lagi nggak bisa membedakan makanan atau minuman. Mungkin sebentar lagi aku nggak bisa membedakan mana penyanyi laki-laki, mana penyanyi perempuan. Nanti kalau saya ikut, saya menyusahkan. Udah biarin aja saya mati di sini. Di tanah kelahiranku. Dia menolak untuk ikut. Berbeda dengan Kaleb. Ingat Kaleb? Yosua pasal 14, 10, 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Katakan bersama saya, Tuhan memelihara hidupku. Amin. Kaleb berkata, Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Tetapi hambaku Kaleb lain jiwanya. He has a different spirit. Dia akan kubawa masuk dan keturunannya akan menduduki tanah itu selama-lamanya. 45 tahun berlalu. Kaleb berkata, hari ini aku umur 85 tahun. Dan kekuatanku, perhatikan baik-baik, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Umur berapa dia disuruh Musa? 40 tahun. Seperti kekuatanku pada waktu itu, umur 40 tahun, demikianlah kekuatanku sekarang umur 85 tahun. Selama 45 tahun, Tuhan pelihara hidupnya Kaleb. Kekuatannya tidak pernah berkurang. Untuk apa Tuhan pelihara hidupnya Kaleb? Untuk apa? Supaya dia punya kekuatan untuk masuk, merebut Hebron yang diduduki oleh raksasanya raksasa. Untuk apa? Supaya menjadi kesaksian. Amin. Tuhan yang berperang buat Kaleb. Bukan Kaleb yang berperang. Supaya orang-orang melihat, oh ini Allahnya bangsa Israel. Menjadi kesaksian. Tuhan pelihara hidupmu supaya menjadi kesaksian. Sehat, kuat, umur panjang, diberkati. Berbeda dengan Barsilai. Dia nggak mau. Dia udah puas. Padahal saudara tahu apa yang Daud katakan sebelumnya kepada Barsilai. Perhatikan baik-baik. Juga Barsilai, orang Gilead itu, telah datang dari Ragelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barsilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim,
sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barsilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Juga Barsilai, orang Gilead itu, telah datang dari Ragelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barsilai itu sudah sangat tua, sangat tua. Padahal umurnya baru berapa? 80. Kaleb umur berapa tadi? 85, kekuatannya belum kurang. Sama seperti dia umur 40. Demikian kekuatanku sekarang, sama seperti kekuatanku pada waktu umur 40 tahun, untuk apa? Berperang untuk keluar masuk. Kenapa? Tuhan telah memelihara hidupnya. Barsilai sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Maha. Dia melayani Daud. Selama Daud dalam pelarian. Sebab ia seorang yang sangat kaya. Dia diberkati Tuhan, dipelihara hidupnya, sehat, kuat untuk melayani raja. Dan dia sangat diberkati. Dia menjadi orang yang sangat kaya. Tetapi waktu Daud mau ajak dia ke Yerusalem. Untuk apa? Karena Daud mungkin sudah merasa nyaman dilayani oleh Barsilai. Dia ingin ajak lagi untuk bisa melayani Daud. Dan Daud berkata begini, berkatalah raja kepada Barsilai, ikutlah aku. Aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Aku akan memelihara engkau. Saya percaya kalau dia ikut Daud ke Yerusalem, Daud pelihara hidupnya. Kalau Daud pelihara hidupnya, apa yang terjadi? Dia tetap sehat, tetap kuat untuk melayani raja. Ada begitu banyak orang Kristen yang egois seperti Barsilai. Diberkati, menjadi kaya, sehat, tapi nggak mau melayani Tuhan. Saya mau saudara mengerti, melayani Tuhan bukan hanya di gereja. Kamu punya mimbar masing-masing. Jadi hidup ini jangan lagi memikirkan kepentingan diri sendiri. Oh saya nggak punya waktu, No. Tuhan memberkati hidupmu, memelihara hidupmu, di tengah-tengah dunia yang gelap seperti sekarang ini. Ada banyak virus kuman, dia tetap membuat kamu sehat, tetap membuat kamu kuat, memberkati kamu, karena Tuhan punya tujuan. Untuk apa? Memberkati pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan. Menjadi kesaksian buat banyak orang. Amin. Jangan jadi orang Kristen egois. Saudara siap berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Melayani Tuhan? Memberkati pekerjaan Tuhan? Siap? Amin. Tuhan akan memelihara hidupmu. Kamu akan bertunas seperti pohon korma. Tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Sampai masa tua pun, kamu tetap menghasilkan. Menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Melayani Tuhan. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Lihat baik-baik, Tuhan akan pelihara hidupmu. Tuhan akan pelihara hidup. Ini yang terjadi sama orang benar. Mazmur 92, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pada masa tua pun, kamu tetap berbuah. Betapa luar biasanya janji Tuhan. Kamu tetap berbuah. Pada masa tua pun kamu tetap berbuah. Menjadi gemuk dan untuk apa? Nah, ini yang paling penting. Jangan berhenti sampai di sini. Tuhan terima kasih buat umur panjang. Diberkati. Tetap sehat. Untuk apa? Tuhan memelihara hidupmu. Umur panjang, sehat, diberkati. Untuk melayani Tuhan. Memberitakan Tuhan itu baik. Beritakan Tuhan di tempat di mana Tuhan menempatkan kamu. Ibu rumah tangga, itulah tempat kamu melayani Tuhan. Melayani suamimu, melayani anak-anakmu. Pelihara mereka, supaya waktu mereka keluar rumah, mereka bisa melihat bagaimana Tuhan ada dalam hidup anak-anakmu. Amin. Orang datang ke rumahmu, orang bisa melihat beda. Beda banget. Orang bisa merasakan kebaikan Tuhan. Hanya masuk ke dalam rumahmu, orang bisa merasakan kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan baik. Kalau kamu kerja, lakukan semuanya untuk seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Ini pelayanan. Kamu
Memberitakan Tuhan melalui apa yang kamu lakukan. Lakukan segala sesuatu seperti kamu melakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik. Minta hikmat dari Tuhan. Dan orang bisa melihat ada Tuhan dalam hidupmu. Seperti Potifar melihat Yusuf, ada Tuhan yang menyertai. Amin. Lakukan semuanya seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Kamu pebisnis, pengusaha. Lakukan semuanya seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Supaya semua orang bisa melihat Tuhan dalam keputusan yang kamu ambil, dalam langkah yang kamu ambil. Orang bisa melihat Tuhan dalam hidupmu. Dimanapun Tuhan menempatkan, itulah mimbar kamu. Beritakan Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara hidupmu. Tuhan akan pelihara hidupmu. Pada masa tua pun, kamu tetap berbuah. Amin. Kamu menjadi gemuk dan segar. Tetap sehat, tetap kuat. Untuk apa? Memberkati pekerjaan Tuhan. Memberitakan tentang Tuhan. Betapa Tuhan baik dalam hidupmu. Amin. Saya berdoa, kamu punya umur yang panjang. Hidup yang sehat. Diberkati. Untuk apa? Bilang sama kiri kanan. Untuk apa? Melayani Tuhan. Amin. Tuhan butuh saudara, Tuhan butuh saya. Amin. Kenapa? Karena masih banyak dan sangat banyak orang-orang yang membutuhkan pengetahuan, pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus berkata, aku maunya pergi dan tinggal bersama Kristus. Itu yang terbaik. Tapi lebih penting lagi, aku tinggal di dunia ini karena kamu. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan pengenalan, pengetahuan akan Tuhan kita Yesus Kristus melalui saudara, melalui saya. Tuhan akan memelihara hidupmu. Amin. Kamu akan seperti pohon korma, tumbuh subur, seperti pohon aras di Libanon. Amin, dengan angin yang kencang. Pohon korma di padang gurun dengan sedikit air, sekalipun resource-nya sedikit, sekalipun ekstrim, tapi Tuhan tetap memberkati kamu. Sampai masa tua pun, kamu tetap berbuah. Amin. Menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Memberitakan betapa Tuhan baik dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Buat penebusan yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Bukan hanya dari hutang dosa kami, bukan hanya untuk keselamatan kami, tapi dari penyakit kami, dari penderitaan kami, untuk kesembuhan kami, untuk kesehatan kami. Engkau akan memelihara hidup kami Tuhan. Seperti yang Kau janjikan. Ini yang terjadi sama kami orang-orang yang sudah dibenarkan, yang ada dalam Kristus Yesus. Kami akan bertunas, mengeluarkan daun yang hijau, mengeluarkan buah yang lebat seperti pohon korma. Kami tumbuh subur, diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, menjadi serupa dengan gambar-Mu. Kuat, tidak pernah tergoncangkan dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini. Bahkan sampai masa tua pun Tuhan, Engkau menghendaki kami turun ke dalam kubur, dalam usia yang tinggi. Seperti pada berkas gandum yang dibawa masuk pada waktu panen. Engkau tidak menghendaki anak-anakmu di tempat ini mati sebelum waktunya. Tapi Engkau akan memelihara hidup-hidup anak-anakmu di tempat ini. Mereka tetap sehat, tetap kuat, diberkati, terpelihara sempurna untuk memberitakan betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin.